Ini diantaranya hadis masalah ihsan ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aujaba wa farada, mewajibkan kepada kita, menuntut kepada kita apa? Untuk kita berbuat ihsan. Perhatikan ya. Apa itu ihsan? Tahsinul a'mal al-masyru'ah. Memperindah segala bentuk amal yang sudah Allah syariatkan. Contoh, kita disyariatkan oleh Allah, dituntut, diwajibkan sama Allah menunaikan sholat. Kan gitu. Sholat. Syariatnya sholat apa? Ya dipenuhi daripada syarat sahnya sholat, syarat dan rukunnya sholat, daripada wudunya ya, daripada arkanus sholahnya, ente penuhi semua secara syariat. Tapi ente juga dituntut ihsan. Apa ihsan dalam sholat? Ente hadir khusyuk. Paham ente? Saat seakan-akan ente menghadap Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa menganggap dirimu sedang melihat Allah, sadarilah bahwasanya Allah senantiasa melihatmu, kan gitu. Nah, jadi dimengerti ya, apa itu ihsan? Secara bahasa tadi perbuatan baik kan? Ihsan itu adalah tahsinul a'mal al-masyru'ah, yaitu memperindah suatu amalan batin. Jadi ihsan ini yata'allaq bil batin, selalu berkaitan dengan batin. Bahkan ihsan ini ujung-ujungnya nanti tasawuf. Ilmu tasawuf itu dari ihsan. Hadis Jibril yang pertama kali, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Paham ya? Ihsan ini nanti yang menjelaskan tentang mengenai ilmu tasawuf. Islam syariatnya, iman ilmu tauhidnya, akidah. Ihsan ilmu batinnya, ilmu hatinya, ilmu tasawuf. Paham ya? Nah, ala kulli syai', Allah menuntut kita untuk menyempurnakan amal perbuatan kita itu tadi di dalam segala sesuatu atau atas segala sesuatu, kepada siapapun dan apapun, dalam bentuk apapun, dalam setiap kehidupan kita. Allah memerintahkan kita untuk kita berbuat ihsan. Paham ya? Hati kita ini untuk ihsan. Contoh, aulia zaman dulu, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, kalau membaca hadis, beliau menggunakan baju yang termewahnya, baju kebesarannya, jubahnya, gamisnya, imamahnya, ridaknya, siwakan sebelumnya, pakai minyak wangi yang rapi, baru baca qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berbuat ihsan di dalam membaca. Itu akhlak maya ta'alaq bil batin kan itu. Paham ya? Hatinya mengagungkan syiarnya Allah ini tadi. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, gurunya Imam Syafi'i, membaca satu hadis ya tidak pernah keadaan oponoe kayak kita. Ya, kita baca hadis pakai celana pendek, wudhu ini loh, buka aurat. Kan mana orang wudhu kok malah maksiat sama Allah, buka aurat. Jangan, wudhu itu kalau itu mau cincing segini, apa sih kecipratan air, bukan tak najis itu, kecuali dijeding inti. Paham ya? Ya kalau dijeding supaya tidak kecipratan, inti siram dulu supaya bersih. Siramnya dari bawah, jangan cerot-cerot gini pitratan inti. Siramnya dari bawah gini, seret. Paham ya? Dindingnya seret, pelan-pelan inti siram gitu loh. Paham? Ihsan dalam berwudu. Bagaimana ihsan dalam berwudu? Tutup aurat. Nah, yang khusyuk, baca doanya. Ya, kita menyadari, menyuci mulut, sadari Allah, saya berbuat dosa, dari mulut saya ampuni. Kan ada doanya itu. Paham ya? Ihsan dalam segala hal pokoknya. Dalam segala hal dan dalam kepada siapapun itu Allah menuntut kita atau menuntut kita untuk berbuat ihsan tadi itu. Ihsan tadi itu apa? Yang berkaitan dengan hati sebetulnya. Bentuk pengagungan kita dalam suatu perbuatan. Contohnya lagi dalam sedekah. Ihsan dalam sedekah. Ihsan dalam sedekah, ente kalau sedekahnya sudah ibadah bukan? Ibadah. Sedekahnya itu sendiri sudah salah satu bentuk ibadah. Cuman perbuatan ihsan, penyempurnaan dalam sedekah ente, bagaimana sekiranya yang ente sedekahkan tidak merasa terhina, bagaimana yang sekiranya ente kasih sedekah ini tadi merasa bahagia, bahkan merasa mulia kalau bisa. Makanya banyak di antara mereka sedekah sir, tudfi'u ghadabar rabb, sedekah yang diam-diam itu memadamkan murkanya Allah. Kan gitu. Itu ihsan di dalam sedekah. Ihsan di dalam mengajar, yang akhlak.
termasuk pakai baju yang sopan, itu ihsan dalam mengajar. Paham ya? Pakai wangi-wangian itu ihsan dalam mengajar. Ihsan dalam hadir majelis taklim, yang khusyuk, yang hadir hatinya, yang fokus, cok ngomong karepe dhewe. Paham ya? Ente hadir ke majelis itu sudah ibadah. Tapi ente dituntut untuk berbuat ihsan di dalam hadirnya ente ke majelis dengan fokus, dengan khusyuk. Nah, itu ihsan di dalam hadir majelis. Ngerti ya? Ihsan dalam segala hal. Ihsan dalam berkendara, naik motor. Baca doanya Nabi. Paham ya? Ente bepergiannya, safarnya ente sudah safar ibadah, safar taat. Dari rumah mau ke Masjid Ampel Jumatan seandainya. Ini safarnya safar taat sudah. Ya kan, tujuan ente ke Masjid Ampel, berarti tujuan ente mau ziarah, tujuan ente mau silaturahim, tujuan ente mau ente dituntut untuk berbuat ihsan di dalam safar. Bagaimana berbuat ihsan dalam safar? Ente niatkan dengan niat-niat yang soleh. Ente kerjakan sunnah-sunnahnya Nabi, tuntunan Nabi dalam perbuatan ihsan. Nah, walhasil ihsan itu adalah ma yata'allaq bil qalb, yang berkaitan dengan hati kita. Paham ya? Nah, kemudian di sini disebutkan al-ihsanu huwa itqanul ibadat wa ada'uha ala wajhiha al-ma'mur minal khusyu'i wal khudu' wal ikhlasi wal hudur. Ihsan itu adalah itqanul ibadat, menyempurnakan ibadah, wa ada'uha, dan melaksanakan ibadah itu di atas protapnya. Jadi secara prosedur sholat sudah kita penuhi rukun-rukunnya dan syarat sahnya sholat. Tapi ada penyempurnaannya, daripada khusyuk, takut, merasakan khusyuk, khudu, ya, hudur, hadir hatinya, bukan jasadnya ente di sini, pikiran ente ke utang, ke kerjaan, ke harim, ya, macam-macam. Itu ihsan dalam segala hal. Paham ya?